Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan fikih nikah yang kita ringkas dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Masih di bab yang kedua, Al-Babu Tsani fi Sadaq wa Huquqi Zawaj wa Wajibatihi wa Walimatul Urs. Bab yang kedua tentang mahar, hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajibannya, serta walimatul urus, resepsi pernikahan. Di pertemuan yang lalu, bab ini sudah kita bahas separuh, yaitu permasalahan mahar. Ini sampai permasalahan yang ketiga. Sekarang kita akan memasuki al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat, al-huquq az-zawjiyah, tentang hak-hak suami istri. Tentang hak-hak suami istri. Di sini dibagi menjadi 3 pembahasan. Pertama hak suami, yang kedua hak istri. Pertama hak istri, yang kedua hak suami, yang ketiga hak yang bergabung di antara keduanya. Bagian yang pertama, hukukuz zaujah, tentang hak istri atas suami. Ada 5. Yang pertama, al-mahar, hak istri untuk diberikan mahar. Wa huwa haqqun lizaujah 'ala zaujiha. Ini adalah hak istri atas suaminya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada para wanita mahar mereka sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Surat An-Nisa ayat ke-4. Yang kedua, an-nafaqatu wal kiswatu was sukna. Nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Fayajibu 'ala zauj tahsiluha lil mar'ah. Maka wajib bagi suami memberikannya kepada istri. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan para wanita yang telah melahirkan hendaklah menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun secara sempurna, bagi siapa yang ingin menyempurnakan persusuan. Dan atas anak yang dilahirkan bagi sang suami, para istri hendaklah diberikan
rezeki, hendaklah diberikan nafkah dan diberikan pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Waliqaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki adalah pemimpin para wanita, dikarenakan Allah telah melebihkan kaum laki-laki di atas wanita, dan dikarenakan kaum laki-laki memberi nafkah kepada kaum wanita. Maksudnya suami memberi nafkah kepada istri. Begitu pula para bapak memberi nafkah kepada anak, dan seterusnya. Wali hadithi Hakim ibni Muawiyah al-Kushairi an abihi radhiyallahu anhu qala. Dan juga berdasarkan hadis Hakim bin Muawiyah al-Kushairi dari ayahnya, semoga Allah meridai beliau, qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah, ma haqquz zaujah? Aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, apa hak seorang istri? Faqal, maka beliau bersabda, antut'imaha idza ta'imtah, hendaklah engkau memberi makan kepadanya apabila engkau makan. Wa antaksuha idza iktasaitah, dan hendaklah engkau memberikan kepadanya pakaian apabila engkau berpakaian. Wali hadithi Jabirin radhiyallahu anhu fi khutbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi, dan juga berdasarkan hadis Jabir, semoga Allah meridai beliau, tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya disebutkan, walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para istri memiliki hak atas kalian, wahai para suami, untuk diberikan nafkah dan diberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf artinya yang sesuai. Enggak harus yang paling mahal, tapi enggak boleh pula yang tidak ma'ruf, yang sangat murah, yang kebanyakan orang enggak menggunakannya. Berikanlah dengan yang ma'ruf. Inilah yang kedua. Hak istri yang ketiga adalah i'fafuz zaujah bil jima', menjaga kesucian istri dengan melakukan hubungan suami istri, sehingga sang istri tidak menyalurkannya pada hubungan yang terlarang. Maka termasuk tugas suami berhubungan suami istri demi menjaga kesucian istrinya. Mura'atan lihaqqiha, karena itu adalah hak istri. Wa maslahatiha, dan kemaslahatan baginya fin nikah, dalam pernikahan. Wa daf'an lil fitnah anha, dan menghindarkan dia dari fitnah, yaitu fitnah hubungan terlarang dengan laki-laki lain kalau dia tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya. Li umumi qaulihi ta'ala. Namun jemaah sekalian, bukan berarti ketika seorang istri tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya menjadi boleh bagi dia untuk melakukan hubungan terlarang dengan laki-laki lain. Tentu tidak begitu maknanya. Tapi kalau dia merasa enggak puas dengan suaminya, silahkan dia minta cerai, dan dia cari laki-laki lain yang bisa memuaskannya. Jangan kemudian dia memilih jalan yang terlarang. Baik. Li umumi qaulihi ta'ala, dan hak istri ini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah.
Maka apabila para wanita itu telah bersuci, para istri kalian telah suci, datangilah mereka dari arah yang Allah perintahkan kepada kalian. Surat Al-Baqarah ayat 222. Maksudnya dari arah depan, yaitu dari kubul, tidak boleh dari duburnya. Wa qaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Para istri kalian adalah ladang bercocok tanam kalian, maka silahkan datangi ladang bercocok tanam kalian sekehendak kalian. Artinya dari arah depan maupun dari arah belakang tidak ada masalah, asalkan di kubulnya, bukan di duburnya. Surat Al-Baqarah ayat 223. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan dalam hubungan suami istri seorang dari kalian terdapat sedekah. Jadi ini termasuk sedekah suami terhadap istri. Baik, ini yang ketiga. Hak yang keempat, husnu muasyaratiha wa muamalatiha bil ma'ruf. Mempergauli istri dengan cara yang baik dan berinteraksi dengannya dengan cara yang paling baik. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf. Surat An-Nisa ayat ke-19. Fayakunu hasanal khuluqi ma'a zaujatihi rafiqan laha. Maka hendaklah seorang suami itu berakhlak baik kepada istrinya, berlemah lembut terhadapnya, sabiran ala ma yasduru minha, serta bersabar atas apa yang muncul dari istrinya. Mungkin ada suatu kekurangan atau bahkan keburukan, maka termasuk pergaulan yang baik suami terhadap istri adalah dia bersabar. Ini termasuk akhlak mulia. Muhsinan li dhanni biha, serta hendaklah suami itu tetap berusaha untuk berprasangka baik kepada istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan akulah yang paling baik terhadap istriku. Jadi ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah seorang suami berakhlak baik kepada istri. Dan akhlak baik seseorang kepada keluarganya itu pahalanya lebih besar dibandingkan dia berakhlak baik kepada orang lain. Dan kewajiban berakhlak baik kepada keluarga juga kewajiban yang lebih besar dibandingkan berakhlak baik kepada orang lain. Namun aneh, ada sebagian suami kepada tetangganya dia berlaku baik, kepada rekan-rekan kerjanya atau pelanggannya dia berlaku baik, tapi kepada istrinya dia sangat kasar. Istri salah bicara sedikit, langsung dimaki-maki, bahkan tidak jarang tangan dan kakinya melayang. Ini bukan suami yang baik. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah yang paling baik terhadap keluargaku. Yang kelima, hak istri yang kelima atas suami adalah al-adlu baina nisaihi fil mabit wan nafaqah liman kanat lahu akthar min zaujatin. Berlaku adil di antara para istrinya dalam bermalam dan memberi
nafkah. Ini bagi seorang suami yang memiliki lebih daripada satu istri. Maka dia harus berlaku adil. Oleh karena itu, jika tidak mampu berlaku adil, dia tidak boleh menikah melebihi satu istri. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Apabila kalian takut tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu saja. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tis'un niswatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memiliki 9 istri. Fakana idza qasama bainahunna la yantahi ilal mar'atil ula illa fi tis'in. Maka tidaklah beliau membagi di antara para istri, maka tatkala beliau membagi di antara para istri, yaitu membagi jadwal menginap di antara para istri, maka tidaklah beliau kembali kepada istri yang pertama kecuali setelah selesai sampai istri yang ke-9. Artinya semuanya dapat bagian yang sama dalam menginap dan nafkah. Walaupun nafkah ini makna adil di sini tidak harus berarti sama rata, melainkan sesuai kebutuhan masing-masing. Iya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shikkuhu ma'ilun." Barang siapa yang memiliki 2 istri, lalu dia hanya condong kepada salah satu dari keduanya, sedangkan yang satunya lagi dia tidak berlaku adil, maka dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan satu pinggangnya miring. Ini salah satu bentuk azab kepada suami yang tidak adil. Dan apabila itu disaksikan oleh manusia di hari kiamat, dia juga akan mendapatkan azab secara psikis kalau begitu. Dia akan malu dengan kondisinya. Dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan enggak normal. Padahal di dunia dia bersenang-senang dengan punya istri lebih dari satu, tapi di akhirat dia dibangkitkan dalam keadaan tidak normal. Satu pinggangnya miring. Inilah jemaah sekalian, 5 hak istri atas suami. Bagian yang kedua, hak suami atas istri. Hak suami atas istri juga disebutkan 5 hak. Yang pertama, hifdzu sirrihi wa adamu ifsyaihi li ahadin. Menjaga rahasia suami dan tidak menyebarkannya kepada siapapun. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidhallah. Maka para wanita yang salihah itu adalah qanitat, wanita-wanita yang taat kepada Allah serta taat kepada suami. Hafidhatun lil ghaib, serta menjaga hak-hak suaminya, terutama saat suaminya tidak ada. Bima hafidhallah, karena Allah menjaga mereka, karena Allah yang menjaga. Artinya suami istri hendaklah bertawakal kepada Allah dalam penjagaan, karena yang bisa menjaga kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat ke-34. Hak suami yang kedua atas istri, wujubu ta'atihi fil ma'ruf. Wajib menaati suami dalam hal yang ma'ruf. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin para wanita. Maka konsekuensinya sang istri harus selalu taat. Bahkan ketaatan kepada suami adalah ketaatan yang paling tinggi setelah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah dan Rasulnya.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh, aku perintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya seorang istrilah yang aku akan perintahkan bersujud kepada suaminya. Wala tu'addil mar'atu haqqallahi azza wa jalla 'alaiha kullahu hatta tu'addiya haqqa zawjiha 'alaiha kullahu. Dan tidaklah seorang wanita dapat menunaikan seluruh hak Allah sampai dia menunaikan seluruh hak suami. Jadi tidak mungkin ada wanita solehah kalau dia durhaka kepada suami. Namun jemaah sekalian, di sini dikatakan ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hal yang ma'ruf itu artinya yang sesuai syariat, yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan sesuai dengan urf kebiasaan masyarakat. Itu maknanya. Sebagaimana juga firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian pergauli istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Makna ma'ruf di sini mencakup dua hal. Pertama, sesuai dengan ajaran agama, tidak bertentangan dengannya. Yang kedua, sesuai dengan urf, kebiasaan masyarakat. Sehingga, kalau suami memerintahkan istri melakukan hal yang bertentangan dengan salah satu dari dua hal ini, istri tidak harus taat. Contoh yang bertentangan dengan agama. Andai ada seorang suami menyuruh istrinya, pakailah jilbab biasa saja, maksudnya jilbab gaul, jangan pakai jilbab syar'i, maka enggak boleh dia taat. Tidak boleh dia taat kepada suaminya. Karena perintahnya bertentangan dengan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innamat ta'a fil ma'ruf. Ketaatan kepada makhluk hanya dalam hal yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Allah lebih berhak ditaati. Jadi jangan sampai seorang istri bermaksiat kepada Allah dalam rangka taat kepada suami. Contoh yang kedua, yang bertentangan dengan urf masyarakat. Seperti jika seorang istri disuruh oleh suami cuci mobil. Itu enggak sesuai urf masyarakat. Maksudnya masyarakat kita ya, mungkin masyarakat luar itu hal biasa. Tapi masyarakat kita umumnya, di negeri kita, itu bukan tugas istri. Itu tugas suami atau tugasnya supir. Atau dibawa ke tempat cuci mobil. Istri boleh menolak. Istri boleh menolak, karena itu enggak sesuai urf. Apalagi kalau dia mencucinya di tempat terbuka, kemudian dilihat banyak orang, itu lebih tidak pantas lagi. Atau bahkan bisa membahayakan istri. Contoh, istri disuruh perbaiki atap. Suruh naik ke atap rumah, perbaiki ada yang bocor. Nah, istri nggak harus taat. Kenapa? Itu bertentangan dengan urf. Itu bukan tugas istri, itu tugas suami. Itu tugas suami. Apalagi sampai membahayakan istri. Dan tidak sesuai dengan kodrat seorang wanita, pekerjaan seperti itu. Iya. Jadi ini yang dimaksud dengan ma'ruf. Taat kepada suami hanya dalam hal yang ma'ruf. Tapi ketika istri menolak, tentu menolak dengan cara yang baik. Jangan kemudian mencaci maki suami, berkata keras, tapi berikan penjelasan dan nasihat yang baik. Iya. Hak suami yang ketiga atas istri adalah tamkinuhu min nafsiha idza da'aha ila firashihi. Menuruti panggilan suami apabila suami mengajaknya ke ranjangnya untuk berhubungan suami istri. Istri tidak boleh menolak. Malam yakun hunaka mani'un syar'i, selama tidak ada halangan syar'i seperti karena haid. Karena haid pun masih bisa berhubungan, tapi jangan di kemaluan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza da'a ar-rajul imra'atahu idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, yaitu untuk berhubungan suami istri, namun istrinya tidak mau, lalu suaminya tidur di malam itu, melalui malam itu dalam keadaan marah terhadapnya, maka para malaikat melaknat istrinya sampai pagi. Dalam riwayat yang lain, malaikat terus melaknatnya sampai suaminya ridho kepadanya. Ini menunjukkan termasuk dosa besar apabila seorang istri tidak mau melayani suaminya untuk berhubungan suami istri. Dan sebaliknya, termasuk amal soleh yang sangat agung bagi seorang istri, dia berhias, tampil cantik, atau penampilan yang paling menarik bagi suaminya di rumahnya. Ini amal soleh yang sangat agung bagi istri. Jangan dibalik, keluar rumah tampil cantik untuk dipandang semua laki-laki di luar. Ini adalah dosa besar yang disebut dengan tabarruj. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, kata Allah, janganlah kalian para wanita melakukan tabarruj seperti para wanita jahiliyah dahulu. Tabarruj itu artinya seorang wanita tampil cantik di hadapan selain suaminya dan selain mahramnya. Jadi ini amal soleh yang sangat agung bagi seorang istri. Tampil menarik di hadapan suaminya sampai suaminya mau berhubungan badan dengannya. Dan para istri jangan salahkan siapa-siapa. Kalau dia nggak tampil cantik di hadapan suaminya, lalu suaminya tertarik dengan para wanita di luar. Pertama sekali dia salahkan dirinya sendiri. Harusnya dia bisa bersaing dengan para wanita di luar sana untuk menjaga hati suaminya. Iya. Yang keempat, al-muhafazatu ala baitihi wa malihi wa auladihi wa husnu tarbiyatihim. Termasuk hak suami atas istri adalah wajib bagi istri menjaga rumahnya, hartanya, dan anak-anaknya, dan mendidik serta memelihara anak-anaknya dengan cara yang terbaik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, penanggung jawab, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin atau atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan seorang istri adalah penanggung jawab di rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan kelak di hari kiamat dia akan ditanya oleh Allah atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi ingatlah, setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, termasuk tanggung jawab istri pada rumah suaminya, hartanya, anak-anaknya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Dan kalian wahai para suami memiliki hak atas para istri, yaitu para istri tidak boleh mengizinkan masuk ke dalam rumah kalian seseorang yang kalian tidak sukai. Apalagi lawan jenis, tentu lebih parah lagi. Walaupun wanita, tapi wanita ini tidak disukai oleh suaminya, maka dia tidak boleh masukkan ke dalam rumah seorang yang tidak disenangi oleh suaminya, kecuali dengan izin suaminya. Yang kelima, termasuk hak suami atas istri adalah al-mu'asyaratu bil ma'ruf
wa husnul khuluq, wa kafful adha anhu. Bergaul dengan cara yang baik, berakhlak mulia, dan tidak menyakiti suaminya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'dhim ra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain. La tu'dhih qatalakillah fa innama huwa dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istri dari suaminya ini dari kalangan bidadari akan berdoa, akan mengatakan kepadanya seraya berdoa, janganlah kamu menyakitinya, semoga Allah memerangimu. Sesungguhnya dia hanyalah tamu yang sementara berada bersamamu, tidak lama lagi dia akan berpisah denganmu menuju kepada kami. Ini ucapan dan doa istri dari suaminya itu dari kalangan bidadari surga. La tu'dhi, jangan kamu menyakitinya. Qatalakillah, semoga Allah memerangimu. Ini doa yang sangat berbahaya. Seorang istri yang menyakiti suami akan diperangi oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu para bidadari itu mengatakan, fa innama huwa dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Suamimu itu hanya sementara bersamamu, tidak lama lagi dia akan pergi meninggalkanmu, yaitu meninggalkan dunia ini menuju kepada kami. Maka hendaklah setiap istri bergaul dengan baik terhadap suaminya, memperlakukan dengan baik, berakhlak mulia, dan tidak menyakiti suaminya. Inilah jemaah sekalian, 5 hak suami atas istri. Bagian yang ketiga, al-huquq al-mushtarakah baina az-zawjain. Hak-hak yang tergabung antara suami istri, hak bersama. Maka disebutkan di sini, aglabul huquq al-madi dzikruha huququn mushtarakah baina az-zawjain. Kebanyakan hak-hak yang sudah kita sebutkan itu adalah hak-hak yang tergabung antara suami istri. Artinya masing-masing punya hak yang sama. Kebanyakan yang telah kita sebutkan tadi. Khususnya al-istimta, seperti berhubungan suami istri, masing-masing punya hak yang sama. Wa may yatba'uhu min huquq. Begitu pula hak-hak yang lain. Wa kadza tahsinu kullin minaz zawjin khuluqahu li sahibihi. Begitu pula setiap suami dan istri berlaku baik kepada yang lainnya, ini hak bersama. Wa tahammulu adahu. Begitu pula tidak menyakiti, ini hak bersama. Wa muasyaratuhu bil ma'ruf, dan berinteraksi dengan cara yang baik, ini hak bersama. Fala yumatiluhu bihaqqihi wala yatakarrahu libadlihi. Maka janganlah setiap suami atau istri menahan hak pasangannya, jangan pula dia enggan untuk menunaikannya. Wala yutbi'uhu adan wa minnah, dan janganlah dia ikutkan dalam pemenuhan hak pasangan dengan menyakiti dan mengungkit-ungkit. Nah, ini perlu dihindari. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, jangan diikutkan dengan kata-kata menyakitkan. Walaupun dia berbuat baik, tapi dengan kata-kata menyakitkan. Dia ngasih suatu harta kepada istrinya, tapi diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Maka ini bisa merusak amal solehnya. Begitu pula jangan dia suka mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikannya kepada pasangannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian wahai para suami mempergauli istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dan juga firman Allah, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para wanita juga punya hak seperti kewajiban mereka yang harus ditunaikan oleh suami dengan cara yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya.
Kama yusannu lizauj imsaku zaujatihi hatta ma'a karahatihi laha. Sebagaimana disunahkan juga bagi seorang suami tetap bertahan bersama istrinya meskipun ada sesuatu yang tidak dia sukai pada istrinya. Selama itu bukan dosa-dosa besar yang istrinya nggak mau bertobat. Kalau cuma bagian tertentu yang dia nggak sukai daripada istrinya, maka dia bertahan itu lebih dianjurkan. Kecuali kalau istrinya melakukan dosa-dosa besar dan nggak mau bertobat, maka wajib dia tinggalkan istri seperti itu. Begitu pula sebaliknya, istri kepada suami, ada kekurangan-kekurangan suami. Mungkin nafkahnya kurang, dia kasih nafkah, tapi ada kekurangan, masih bisa bersabar, maka lebih afdal tetap bersabar. Suami mungkin punya kekurangan-kekurangan dalam segi akhlaknya, tapi dibandingkan dengan kebaikannya, kebaikannya masih lebih banyak. Maka hendaklah sang istri bersabar menghadapinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka apabila kalian membenci sesuatu pada istri kalian, bisa jadi kalian membenci sesuatu dan Allah menjadikan padanya kebaikan yang melimpah. Surat An-Nisa ayat ke-19. Mungkin ada perangai istri yang tidak disukai oleh suami, tapi dia bersabar menghadapinya, maka Allah jadikan padanya kebaikan yang melimpah dari sisi yang lain. Inilah jemaah sekalian, permasalahan yang keempat tentang hak suami istri. Al-mas'alatul khamisah, kita masuk permasalahan yang kelima, i'lanun nikah. Disunahkannya mengumumkan pernikahan. Jadi bukan sembunyi-sembunyi, tapi diumumkan. Bahkan disunahkan untuk menabuh rebana. Ini termasuk sunnah dalam pernikahan, supaya orang tahu ada pernikahan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma bainal haram wal halal as-saud waduffin nikah." Yang membedakan antara yang haram dan halal adalah adanya suara dan adanya pukulan rebana pada pernikahan. Maksudnya jemaah sekalian, kalau memang itu pernikahan yang halal, maka umumkan. Dan buat resepsi dengan adanya sebuah hiburan, yaitu rebana. Tapi ada syarat. Siapa yang bermain rebana ini? Disebutkan di sini, wa yakunu darbu bid-duf lin nisa dunar rijal. Yang bermain rebana itu kaum wanita, bukan kaum laki-laki. Berarti mereka enggak terlihat oleh kaum laki-laki, cuma terdengar suara rebananya saja. Itu pun kata para ulama rebana murni, enggak ada kering-keringnya di samping. Masih ada syarat lagi, alla yashaba dzalika fuhsyun fil qaul aw ma yukhalifu syar'ah. Mereka boleh menyenandungkan syair, tapi dengan syarat syairnya tidak mengandung kata-kata kotor, kata-kata keji, atau yang menyelisihi syariat. Dan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang bermain rebana, seperti dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, di hari raya 2 anak kecil perempuan bermain rebana. Jadi ini satu-satunya alat musik yang dibolehkan oleh syariat. Tapi itu pun masih dengan syarat yang ketat. Pertama, alatnya adalah rebana.
yang kedua rebana murni, yang ketiga yang memainkannya adalah perempuan, lebih spesifik lagi anak kecil perempuan yang belum balik, yang tidak menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki. Yang keempat, syairnya yang mereka dendangkan tidak menyelisih syariat. Yang kelima, mereka mainkan hanya pada momen tertentu, bukan kegiatan setiap hari. Hanya ketika walimatul urus, resepsi pernikahan, ataupun hari raya. Ada syarat yang keenam, sebagaimana kata Aisyah, tentang dua anak wanita yang memukul rebana di hari raya itu, walaysata bimuganniyatain. Kedua anak kecil perempuan itu bukanlah penyanyi. Bukan berprofesi sebagai penyanyi penghibur, bukan. Jadi ini 6 syarat bolehnya musik dan nyanyian ketika hari raya ataupun resepsi pernikahan. Iya. Jadi ini disunahkan agar orang tahu adanya pernikahan. Kenapa penting orang tahu? Ya agar orang tidak berprasangka buruk. Mereka sudah tinggal berdua, jangan-jangan belum nikah. Dan juga orang tahu nasabnya dan seterusnya. Hikmahnya sangat banyak. Ini termasuk sunnah, mengumumkan pernikahan. Oleh karena itu kalau nikahnya diam-diam, maka ini tidak sesuai sunnah. Meskipun kalau dinikahkan oleh wali tetap sah. Namun jika nikahnya diam-diam, bukan dinikahkan oleh wali, walinya nggak tahu, tiba-tiba dia sudah nikah, maka itu tidak sah. Sebagaimana sudah pernah kita bahas, Nabi SAW menegaskan, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Walinya yang sah maksudnya, bukan wali-walian. Wali yang sah, ayahnya, kakeknya, sudah kita bahas ya, siapa saja walinya yang sah. Kalau semua walinya tidak ada atau tidak mau menikahkan tanpa alasan syar'i, maka yang menikahkan adalah pemerintah, penguasa. Kalau di negeri kita sudah diwakilkan kepada KUA. Iya. Kita masuk jemaah sekalian, permasalahan yang terakhir, masih dua permasalahan. Yang keenam, al-mas'alatu sadisah, al-walimatu fin nikah. Mengadakan walimah dalam nikah. Walimah di sini maknanya adalah jamuan makan. Ini juga termasuk sunnah, mengadakan jamuan makan. Sebagaimana hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika beliau menikah, Nabi SAW bersabda kepada beliau, "Aulim walau bisyatin." Buatlah resepsi pernikahan, yaitu adakan jamuan makan, walau hanya dengan seekor kambing. Walau hanya dengan seekor kambing. Enggak mahal kambing seekor kan? Berapa harganya sekarang? Kecuali antum walimah jelang Idul Adha, mahal kambingnya. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Zainab radhiyallahu anha bi khubzin wa lahmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah ketika menikahi Zainab dengan menyiapkan roti dan daging. Maka ini termasuk yang disunnahkan, mengadakan walimah, jamuan makan, dan sangat dianjurkan untuk mengundang orang-orang miskin supaya bisa makan. Jangan sampai yang kita undang hanya orang-orang kaya yang padahal mereka nggak butuh dengan makanan itu. Lebih utamakan orang-orang miskin yang diundang. Itu juga sekaligus kita dapat pahala sedekah. Nah, kita masuk permasalahan yang terakhir. Al-mas'alatu sabi'ah, permasalahan yang ketujuh. Hukmu ijabati da'wati walimatil urus. Hukum memenuhi undangan resepsi pernikahan, jamuan makan dalam resepsi pernikahan.
Maka jemaah sekalian, mayoritas ulama berpendapat wajib. Khusus untuk undangan menghadiri jamuan makan dalam resepsi pernikahan. Adapun undangan-undangan selain itu, maka hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Untuk resepsi pernikahan, ini hukumnya wajib. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Apabila seorang dari kalian diundang untuk menghadiri sebuah walimah, resepsi pernikahan, maka hendaklah dia datang. Dan juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujibid da'wah faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang tidak memenuhi undangan itu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka berdasarkan hadis-hadis ini, memenuhi undangan walimatul urs hukumnya adalah wajib. Tapi ada syarat. Ada syarat wajibnya memenuhi undangan walimatul urs. Syaratnya ada 10. 6 disebutkan di sini, saya tambahkan 4 yang lain. Syarat yang pertama, ini adalah walimatul urs yang pertama, atau hari pertama mengadakan resepsi pernikahan. Kalau seandainya ada acara lagi di hari yang kedua, itu hukumnya sudah tidak wajib kita hadiri, hukumnya sudah sunnah. Dan apabila masih ada acara lagi di hari yang ketiga, maka itu sudah makruh. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'amu awwal yaumin haqqun." Makanan, jamuan makan di hari pertama adalah hak. Wa ta'amu yaumits tsani sunnatun. Dan jamuan makan di hari yang kedua sunnah, yaitu sunnah kita hadiri. Wa ta'amu yaumits tsalits sum'atun. Sedangkan jamuan makan di hari yang ketiga, maka itu adalah sum'ah, yaitu umumnya orang berbuat itu karena pingin dipuji saja. Wa man samma'a samma'allahu bihi. Dan barang siapa yang ingin memperdengarkan amalannya supaya dipuji orang, maka Allah akan perdengarkan keburukannya. Baik, ini syarat yang pertama. Wajibnya itu hanyalah walimah hari yang pertama. Syarat yang kedua, yang mengundang itu adalah muslim. Adapun memenuhi undangan orang kafir, maka tidak wajib. Tapi bolehkah kita menghadiri undangan orang kafir? Boleh, asal memenuhi syarat, meskipun tidak wajib, dengan syarat undangan yang mubah dan tidak ada pertentangan syariat, tidak ada penyelisihan syariat. Nah, nanti akan kita jelaskan semuanya apa saja syaratnya. Jadi ini yang kedua, wajibnya kalau yang mengundang adalah seorang muslim. Ini termasuk hak saudara kita atas kita, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'aka fa'ajib." Kalau dia mengundangmu, kalau saudaramu sesama muslim mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Syarat yang ketiga, orang yang mengundang bukan para pelaku maksiat yang terang-terangan berbuat dosa atau orang yang zalim. Ini syarat yang ketiga. Karena jemaah sekalian, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa atau orang-orang yang suka berbuat zalim, maka sepatutnya itu
tidak kita dekati. Tidak kita dekati. Mudah-mudahan dengan kita tidak mendekatinya, bisa membuat dia berpikir untuk bertobat. Itu maksudnya. Dan juga agar kita tidak terpengaruh perbuatan dosa dan kezaliman yang dia lakukan. Berarti kalau yang undang adalah orang baik-baik, maka wajib dihadiri. Syarat yang keempat, apabila undangan itu ditujukan khusus kepada kita. Artinya kalau undangannya bersifat umum, maka kita nggak wajib hadir. Contoh undangannya di grup WhatsApp, nggak ditujukan kepada kita, maka kita nggak wajib hadir. Tapi kalau ditujukan kepada kita secara khusus, wajib kita hadir. Syarat yang kelima, niat orang yang mengundang itu adalah untuk lebih menguatkan hubungan atau mendekatkan antara satu dengan yang lain. Tidak ada indikasi dia mengundang kita hanya karena takut kepada kita atau ingin memanfaatkan kita supaya dia juga terkenal. Ya, kebetulan kita orang terkenal misalkan, kalau kita hadir, wah dia juga jadi terkenal. Maka jika itu yang menjadi tujuannya, tidak wajib kita hadir. Kalau indikasinya kuat, dia mengundang kita untuk lebih menguatkan hubungan baik antara kita, maka wajib kita hadiri. Dan tentu kita tetap berprasangka baik terhadap saudara kita. Sampai ada indikasi yang menunjukkan dia mengundang kita karena maksud-maksud lain, bukan maksud yang baik. Iya. Syarat yang keenam, dan ini syarat yang sangat penting, tidak ada kemungkaran di dalam jamuan makan tersebut. Seperti adanya khamar yang diedarkan, walaupun kita nggak ikut minum, nggak boleh kita datang. Atau ada musik dan nyanyian, atau terjadi campur baur antara laki-laki dan wanita. Ditambah lagi mungkin para wanitanya hadir tanpa menggunakan pakaian yang syar'i, maka tidak boleh kita hadir. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yaq'udanna 'ala ma'idatin yudaru 'alaihal khamru." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di depan sebuah meja yang diedarkan khamar padanya. Sampai sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu sudah datang di sebuah jamuan, tiba-tiba beliau melihat di rumah itu ada patung, langsung beliau pulang. Jadi nggak boleh kita datang ke sebuah undangan, meskipun hukum asalnya undangan itu sebenarnya wajib, tapi menjadi haram kalau di tempat kita diundang itu ada kemungkaran, ada hal yang haram. Dan kita bisa buat strategi kalau memang diperlukan. Datanglah sebelum acara dimulai, sebelum munculnya hal-hal yang haram, atau datanglah setelahnya kalau memang diperlukan. Kalau nggak perlu, ya nggak perlu juga kita datang. Karena yang mengundang kita telah secara tidak langsung menghalangi kita untuk hadir. Kalau dia membiarkan, apalagi dia yang mengadakan kemaksiatan di situ. Namun jamaah sekalian, para ulama juga menjelaskan, kalau kita hadir dan kita sanggup merubah kemungkaran itu, wajib kita hadir. Ya mungkin kita orang yang dituakan di situ atau dihormati. Saat kita hadir, kita menegur mereka mau dengar, maka tetap wajib kita hadir. Karena di situ juga ada dua kewajiban. Pertama kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, yang kedua kewajiban menghadiri undangan. Jadi seperti itu. Kalau kita dihormati di situ,
mereka mendengarkan ucapan kita, maka datanglah walaupun ada maksiat, tapi dengan syarat kita bisa merubah kemaksiatan itu. Ada musik-musik misalkan, kita langsung suruh berhenti, maka boleh seperti itu. Syarat yang berikutnya yang keberapa? Syarat yang ketujuh. Disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Termasuk syarat wajibnya menghadiri resepsi pernikahan tidak membuat kita melanggar yang wajib bagi kita, atau yang lebih wajib daripada menghadiri resepsi itu. Contoh, mungkin orang tua kita lagi sakit, kita berkewajiban merawat orang tua kita, nggak mungkin kita tinggalkan, maka saat itu kita tidak wajib menghadiri walimatul urus itu. Ini yang ke-7. Yang ke-8, wajib bagi kita menghadiri walimatul urus apabila tidak mengakibatkan satu bahaya bagi kita. Contoh, harus melakukan perjalanan jauh, harus safar, atau harus meninggalkan keluarga padahal mereka lagi membutuhkan kita, maka saat itu menjadi tidak wajib. Jadi kalau ada yang mengundang kita untuk menghadiri walimatul urus di Makassar misalkan, harus naik pesawat ke sana, maka tidak wajib kita menghadiri. Tapi kalau kita bisa hadiri, ya lebih afdal. Selama kita meninggalkan sebentar keluarga kita, tidak membahayakan mereka. Kalau kita tetap hadiri, tetap lebih afdal, namun tidak wajib kalau sudah sampai melakukan perjalanan jauh safar. Iya. Syarat yang ke-9, makanan dan minuman yang dihidangkan dalam jamuan makan itu adalah makanan dan minuman yang halal. Yang akan kita konsumsi, kita pastikan adalah yang halal. Syarat yang ke-10. Yang ke-10 ini jemaah sekalian, ulama beda pendapat. Apabila yang mengundang itu orang yang bekerja dengan pekerjaan yang haram. Katakanlah dia pegawai di suatu lembaga keuangan ribawi. Boleh nggak kita hadiri? Maka sebagian ulama berpendapat nggak boleh kita hadiri, agar kita tidak terjerumus memakan yang haram. Tapi sebagian ulama lagi berpendapat boleh, karena dosa-dosa dia. Kita tidak ikut melakukan perbuatan dosa, tidak ikut melakukan transaksi riba tersebut. Karena ini tidak sama dengan makanan yang zatnya haram. Kalau itu jelas nggak boleh. Seperti khamar atau barang curian. Tapi kalau dari hasil riba dan bukan kita yang bertransaksi riba, maka makanan itu kan ketika kita memakannya tidak menzolimi hak orang lain. Maka sebagian ulama membolehkan, karena yang berdosa hanyalah yang bertransaksi, yang dia berikan kepada orang lain itu tidak berdosa menerimanya. Dan mereka berdalil, Nabi SAW sendiri menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Padahal Yahudi itu tukang makan riba. Jadi permasalahan yang ke-10 ini ada khilaf ulama. Maka inilah secara singkat penjelasan 10 syarat wajibnya menghadiri walimatul urus, resepsi pernikahan atau jamuan makan yang diadakan oleh saudara kita apabila dia mengundang kita. Walhamdulillah, selesai bab yang kedua. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan.
Bismillah, apa yang harus kita lakukan apabila kita waktu ada suami belum belajar mengenal hukum-hukum Islam? Betapa banyak yang telah saya lakukan kesalahan-kesalahan atau dosa yang saya lakukan kepada suami, sedang suami sudah meninggal. Pertama, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepadanya. Yang kedua, memohonkan ampun bagi suami. Semoga itu bisa menjadi kafarah penebus dosa kita terhadap suami. Iya. Yang ketiga, masih ada hal-hal yang bisa kita perbaiki untuk berbuat baik kepada suami walaupun suami sudah meninggal. Di antaranya berbuat baik kepada anak-anaknya. Sama saja anaknya bersama kita atau bersama istri yang lain. Termasuk juga berbuat baik kepada istrinya yang lain. Jangan disakiti. Itu sama saja menyakiti dia. Begitu pula berbuat baik kepada keluarga besarnya. Ini mudah-mudahan bisa menebus kesalahan kita kepada suami saat dia masih hidup. Iya. Saya tinggal bertiga dengan kakak dan ibu. Saat nanti menikah, kakak mengikuti sang suaminya. Dan jika nanti saya menikah, apakah saya harus meninggalkan ibu? Dikarenakan ibu tipikal orang penakut kalau ditinggal sendirian dan takut kesepian. Ini bisa dimusyawarahkan, bahkan bisa dipersyaratkan kepada suami. Kalau mau nikahi saya, maka ibu saya harus ikut, karena ibu memiliki udzur. Boleh dipersyaratkan. Dan kalau suami setuju, wajib dia penuhi syarat itu. Karena Nabi SAW mengatakan, Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin terikat dengan syarat yang mereka sepakati. Dan syarat yang paling berhak untuk ditunaikan adalah yang dengan itu menghalalkan hubungan suami istri. Hal seperti ini bisa dimusyawarahkan. Kalau suami-suami itu baik, tentu mereka tidak akan membiarkan mertuanya terlantar. Bisa dimusyawarahkan. Apakah dengan cara bergantian ibu didatangi oleh anaknya atau tinggal di rumah anaknya. Ya. Atau kalau ibu juga mau kita berikan pembantu untuk ibu dan semisalnya, itu bisa dimusyawarahkan dengan cara yang baik. Iya. Yang jelas tidak boleh memudaratkan ibu, tidak boleh sampai meninggalkan ibu seorang diri kalau kenyataannya itu memudaratkan. Iya. Jika pernikahan hanya hadir keluarga saja, akad syiri dengan tujuan agar dananya digunakan untuk pasangan ini menunaikan ibadah umroh saja. Bagaimana ini, Ustaz? Hadirnya keluarga itu sudah termasuk pengumuman. Dan pengumuman pun tidak harus orang-orangnya hadir. Ya, zaman sekarang kita bisa umumkan lewat medsos, tidak masalah. Alhamdulillah kami sudah menikah. Ya gitu aja, nggak apa-apa. Tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya, namun tetap diusahakan walaupun kecil ada jamuan makan. Walaupun yang hadir hanya keluarga. Ini juga sunnah yang lain. Adanya jamuan makan. Iya. Di Indonesia kebiasaan masyarakatnya jika hadir ke walimah itu harus memberi amplop. Tapi qadarullah, jika keadaan kita tidak punya uang, apakah kita tetap wajib hadir meski tidak membawa amplop? Wajib hadir dan tidak harus memberi amplop. Tidak harus memberi amplop. Apalagi kalau sampai diwajibkan. Ini minta-minta secara terselubung namanya. Padahal minta-minta itu haram hukumnya. Haram hukumnya meminta-minta. Ya kalau undangan datang memberi ya nggak ada masalah, kita terima. Tapi kalau kita seakan meminta mereka memberi kepada kita, ini hukumnya haram. Karena meminta-minta dalam syariat itu hukumnya haram.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'ala nas a'tauhu aw mana'uhu." Seorang dari kalian bekerja hingga memikul kayu bakar di atas punggungnya itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia. Mereka beri atau mereka tidak beri. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan keras. La tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Tidak henti-hentinya seorang dari kalian meminta-minta sampai dia datang di hari kiamat dan wajahnya tidak berdaging. Ini menunjukkan haram. Apalagi kalau dia pejabat negara. Ini gratifikasi lagi. Bertentangan dengan aturan pemerintah. Iya, makanya tidak boleh. Ana adalah anak tiri, ibu ana menikah lagi. Apakah ana menjadi mahram bagi ayah tiri, ayah sambung ana? Tatkala ini sudah pernah kita bahas ya? Ya. Udah lupa ini. Gimana syarat menjadi mahram ketika seorang laki-laki menikahi ibu si anak perempuan? Kalau dia sudah berduaan dengan istrinya tersebut, maka jika istrinya punya anak, mahram selamanya. Tapi kalau baru akad nikah, kemudian dia lihat anak dari istrinya ternyata lebih cantik misalkan, kemudian dia ceraikan ibunya untuk menikahi anaknya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Maksudnya hukumnya boleh atau tidak, bukan perasaannya boleh atau tidak. Hukumnya boleh. Jadi seorang laki-laki menjadi mahram dengan anak perempuan tiri, anak tiri perempuannya dengan dua syarat. Yang pertama, dia menikahi ibunya. Yang kedua, dia telah berduaan dengan ibunya. Beda dengan mertua. Sekali menikahi anaknya, walaupun belum berduaan dengan anaknya, mertua adalah mahram selamanya. Walaupun sudah cerai, walaupun ditinggal mati, mertua adalah mahram selamanya. Jadi, kesimpulannya dari pertanyaan ini, kalau ayah tiri Anda sudah berduaan dengan ibu Anda, maka mahram selamanya. Lalu apakah anak perempuan ana boleh terlihat auratnya pada eyang kakungnya? Eyang kakung maksudnya apa? Kakek kandung kan? Kalau kakek kandung mahram. Kalau kakek tiri, nah itu tadi. Jika sudah berduaan dengan ibu Anda, maka semua keturunan Anda pun menjadi mahramnya. Iya. Seorang janda membawa anak laki-laki menikah dengan seorang perjaka. Beberapa tahun kemudian si anak dewasa, menikah lalu memiliki anak perempuan. Lalu bagaimana kedudukan anak perempuan cucu bagi kakek sambungnya? Sebentar. Seorang janda punya anak laki-laki, menikah dengan seorang perjaka. Beberapa tahun kemudian si anak dewasa menikah lalu memiliki anak perempuan. Lalu bagaimana kedudukan anak perempuan cucu bagi kakek sambungnya? Mereka bukan mahram. Mereka bukan mahram. Bukan mahram dan tidak punya hak waris. Di sini ada pertanyaan, apakah mendapatkan hak waris dari nenek kandung? Kalau nenek kandung iya, ada hak warisnya. Tapi kalau neneknya punya anak, ya cucu nggak dapat. Hak waris cucu terhalangi jika ada anak. Nah ini nanti dibahas di bab waris. Apakah si istri suaminya, menantunya menjadi mahram bagi ayah sambung suaminya? Tidak, bukan mahram. Beda dengan
uh, ayah kandung, maka mahram. Ya. Ayah kandung daripada suami berarti mahram bagi istri. Tapi kalau cuma ayah tiri daripada suami, maka bukan mahram bagi istri. Ya. Apa hukum menyumbang atau membawa kado amplop dalam resepsi pernikahan? Sebaiknya ini dihindari. Seperti yang kita sebutkan tadi. Sebaiknya ini dihindari. Lama-lama dianggap sudah jadi wajib. Lama-lama orang yang mengadakan resepsi pernikahan itu berharap. Jadi haram baginya kalau dia sudah berharap. Berarti dia meminta-minta secara terselubung. Jadi ini minimalnya membuka pintu kepada yang haram. Membuka pintu kepada yang haram. Tapi seandainya tidak membuka pintu kepada yang haram, ya boleh-boleh saja. Jadi ini terlarang karena bisa membuka pintu kepada yang haram. Namun, seandainya kita yakin tidak membuka pintu kepada yang haram, maka ini boleh-boleh saja. Kalau undangan jauh, ada udzur. Tadi sudah kita bahas. Kalau memberatkan kita, memudaratkan kita, maka tidak wajib. Walaupun belum nyampe jarak safar, tapi cukup jauh atau macet parah, maka saat itu menjadi tidak wajib. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau undangan itu memberatkan kita atau memudaratkan kita, maka ini menjadi tidak wajib. Iya. Jika ada undangan pernikahan, ada musiknya, apa hukumnya? Enggak boleh kita hadir. Tadi sudah kita bahas di syarat yang ke-6. Syarat yang ke-6, tidak boleh dalam undangan itu ada kemaksiatan. Enggak boleh kita hadiri. Kecuali kita datang ke sana, kemudian kita suruh berhenti musiknya. Dan mereka mau dengar kita. Kalau mereka enggak mau dengar, ya kita pergi lagi. Kalau mereka berhentikan musiknya, boleh kita terus di sana. Apabila ada undangan tapi melalui ajakan teman, bukan dari yang melaksanakan pernikahan. Ajakan teman untuk ditemani, apa hukumnya? Tidak boleh. Tidak dibolehkan tanpa izin dari yang mengundang. Jadi konfirmasi dulu. Diizinkan enggak? Iya. Misalnya yang menikah saudara atau keluarga ada yang belum berhijab dan ada musik di sana, apakah tetap tidak boleh menghadiri? Ya, tidak boleh menghadiri. Tadi saya sudah sampaikan, kalau diperlukan, kita bisa datang sebelum terjadi kemaksiatan itu. Sebelum acara. Atau setelah acara, kalau diperlukan. Iya. Jangan datang pas ada terjadi kemaksiatan tersebut. Bolehkah kita mendoakan seseorang, tapi di satu sisi agamanya kurang dan di sisi lain saya pun belum siap untuk menikah? Oh, maksudnya mendoakan supaya jadi suami begitu. Setiap berdoa agar meminta pasangan yang baik bagi diri dan agama, tetapi belum selalu terpikir olehnya. Nah, kalau kita menginginkan seseorang menjadi pasangan kita, ternyata dia belum baik, maka doanya kita harus tambah, ya Allah, perbaikilah dia, berikanlah dia hidayah, dan jadikan dia pasangan saya. Seperti itu boleh. Tapi kalau kita cuma berdoa supaya dia jadi pasangan kita dalam kondisi agamanya tidak baik, maka ini tidak boleh. Karena kita sudah bahas di pertemuan yang lalu tentang syarat atau kriteria yang diperintahkan oleh syariat harus baik agama dan akhlaknya. Jadi boleh-boleh saja kita berdoa, ya Allah berikanlah dia hidayah dan jadikan dia pasangan hidup saya, tidak masalah. Pertanyaan yang kedua, setiap berdoa agar meminta pasangan yang baik bagi diri dan agama tetapi selalu terpikir olehnya. Nah, maksudnya mungkin terpikir orang yang itu ya. Nah, ini juga
sebenarnya masalah ya. Kalau sudah suka duluan gitu. Ya. Ini berarti sudah terkena fitnah. Padahal dia belum tentu yang baik bagi kita. Apalagi kalau sudah jelas agamanya tidak baik. Maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Semoga Allah berikan yang terbaik. Kalau ada orang lain yang terbaik, semoga Allah palingkan dari orang tersebut yang tidak baik. Jadi ini harus diperbaiki. Ini sudah terkena fitnah lawan jenis. Perbaikinya dengan bertobat dan putuskan interaksi dengannya. Putuskan interaksi dengannya. Blokir Facebooknya, WhatsAppnya. Ini cara untuk melepaskan diri dari hubungan yang terlarang. Ini sudah menjurus kepada hubungan yang terlarang. Hubungan sebelum pernikahan. Maka cara melepaskan diri adalah bertobat, kemudian putuskan semua kontak dengannya. Putuskan semuanya. Ya. Walhamdulillah. Ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.